Jadi kalau banjir jangan salahkan alam, salahkan manusia yang buang sampah nih. Tuh. Ini akibat tingkah laku manusia. Ini akibat ulah manusia nih, sampah. Ini sungai di Bekasi ya. Bekasi, tepatnya Tambun nih, Tambun Selatan. Tuh. Sini perumahan semua di atas ini. Tuh. Tapi sepanjang jalan sampah. Nah, ini sampah semua nih. Oh, ini Tuh. kali juga ya. Jadi Ini sungai mengecil, menyusut. Ini dari sampah rumah tangga, sampah industri, limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah industri juga nih sepertinya. Tuh, sejauh mata memandang sampah. Ikan juga nggak betah nih, Jok. Ya, ikan apa yang bisa bertahan di sini? sapu-sapu paling. Ikan odading. Nah. Odading Mongol. Ya, paling ikan sapu-sapu juga mati nih, nggak betah di sini. Ya, lihat tuh. Cebong juga mati di sini. Hah? Cebong. Cebong mampus juga di sini. Sampah semua nih dari ujung ke ujung. Padahal ini kalau misalnya dirawat, normalisasi sungai, bisa jadi indah sepanjang jalur sungai ini. Tapi ya, Solusinya gimana? apa? Solusinya gimana? Solusinya harus ada peran dari pemerintah untuk mengeruk normalisasi sungai. Dengan cara? Ya dengan cara Pemdanya turun tangan melalui dinas PU ya, PU pengairan segala macam, ada normalisasi. Ya harus menumbuhkan cinta lingkungan dulu, ya kan? Cinta lingkungan, peduli lingkungan, baru bisa jadi peduli sosial. Ya kalau misalnya bisa mengerahkan pekerja sosial, semua aparatur, wah bisa bersih nih kali sepanjang Bekasi. Ya, waktu yang video tahun lalu, bulan lalu di Lampung masih 1% sungainya itu ada sampah. Ya, kalau ini hampir 80%. Ini 85% sampah semua. Ini 85% sampah semua. Tapi kalau yang di Sungai Waikiri yang di Lampung kemarin, sungainya hanya 1% lah sampah. Jadi warga-warga yang hanya di seputar sungai yang buang gitu. Tapi kalau ini waduh, tercemar sekali nih. Pokoknya tercemar banget nih, lihat nih. Tingkat pencemarannya tinggi. Singkat cerita berarti solusinya harus ada campur tangan Pemerintah. Tidak bisa tidak campur tangan pemerintah. Karena orang Indonesia kebiasaannya membelakangi sungai. Ya. Kalau hidup membelakangi sungai ya begini jadinya. Konsepnya berarti depan harus di sungai macam di Inggris jadi ya. Konsepnya kayak di luar negeri, kita harus menghargai aliran sungai. Di depan sungai itu di rumah, depannya itu jadi halaman rumah. Bukan sungai dijadikan halaman belakang rumah. Jadi biar bisa jadi akses jalan Ya, transportasi. akses pemandangan, ya kan, intinya untuk pemandangan, kesehatan lingkungan, terus apa lagi? Ya, semua lah. Jadi bisa jadi objek wisata Ya. juga kalau bagus ya. Jadi miris melihatnya, melihat sungai-sungai. Ini kita observasi Sungai Bekasi ya, sebagian Bekasi ini nginduknya ke sungai besar Bekasi. Apa sungai besar di Bekasi itu? Pulau Gebang kali. Bukan coy, itu tempat sampah. Bandar Gebang. Bantar Gebang, tempat sampah. Oh, Ini, Citadane. Cisadane. Tangerang. Itu yang arah stasiun Bekasi ke sana lagi, yang nembus ke Pondok Gede. Itu ada sungai besar tuh, Citarum. Oh, iya, Citarum ya. Sungai Citarum ya. Citarum. Candrabaga ya, Candrabaga Sasi. Nah, ada sungai terusan yang dibuat oleh kerajaan Tarumanegara dulu yang nembus ke laut sampai ke cabang Bumin sana ya. Nah, ya itulah. Jadi Ini sungai. benar-benar. Nah, nanti kita survei lagi di Bogor ya. Bogor. Sungai yang di Bogor. Next gimana kita survei Bandar Gebang kapan-kapan? Tapi Bantar Gebang itu udah dikelola campur tangan pemerintah juga. Oh iya, udah lumayan bagus Bisa ya. untuk tenaga listrik pembangkitnya. Pembangkit listrik tenaga Sampah. sungai. Sampah. Tenaga sampah dari uap sampah, pembakaran sampah. Berat. Oke, sudah ya. Dominan sampah rumah tangga. Ini sampah rumah tangga 90% nih. 90% sampah rumah tangga yang isinya plastik semua. Ya, Iya. isinya plastik semua nih. Tuh. Ya. Oke, selesai ya. Saya berarti next nanti di mana lagi nih? Coba kita nanti survei di Bogor. Bogor ya. Ya.
Bogor, Kabupaten Bogor yang Sungai Ciliwung sama Sungai Bojonggede dalam sampai nembus Depok. Nggak menutup kemungkinan seluruh sungai kita telusurin juga ya. Ya, untuk tahap awal kita observasi Sungai Jabotabek lah. Jabotabek dulu ya. Oke, sampai sekian. Sungai Jabotabek dulu ya. Ya. Ya, tidak tertutup kemungkinan nanti kita jarak 10 tahun ke depan mungkin bisa membandingkan dengan sungai-sungai yang ada di luar negeri ya. Oke, siap. Kayak Ciliwung itu dulu ada kerjasama Pemda DKI dengan Tokyo ya. Ya Tokyo apa Korea gitu untuk normalisasi Ciliwung. Nah Ciliwung sudah ada yang bagus juga yang di ujung ya, yang di arah Kota Tua, Kali Sekretaris. Oh, jadi bisa buat itu ya, jalan kayak kapal Iya, kecil iya. gitu Mas ya. Yang dari pintu air Manggarai sampai epicentrum Kuningan itu udah bagus sungainya. Atau yang di deket Istiqlal ya, Oke. belakang Pertamina yang ngalir ke Istiqlal, stasiun Gondang dia, terus itu sungainya udah berbentuk sungai. Tadinya hampir sama begini, hitam, pekat, ya. Nah untuk berikutnya kita Bogor sama Jakarta ya. Ini Bekasi dulu. Awal-awalnya kita dari Lampung ya. Lampung. Nah nanti kita mungkin pelan-pelan sungai yang di Sumsel, Sungai Ogan yang di kampung kita. Selanjutnya ngalir ke Sungai Musi. Oke, Ya, tidak siap. tertutup kemungkinan kita nanti survei ke sungai-sungai lain lagi ya. Siap. Melihat, mengamati lingkungan kita yang kotor. Ya mudah-mudahan nanti dilihat oleh Dinas Lingkungan Hidup gimana ceritanya sampah ini bisa bersih gitu ya. Ya harus ada campur tangan Pemkab ya. Buat ngatasin ini ya Iya, katanya. pemerintah kabupaten itu baik Bekasi, Bogor, DKI harus turun tangan. Ya, kalau misalnya hanya yang peduli sedikit, ya hanya bisa miris melihatnya. Iya. Oke, cukup, udah panas nih. Baik. Ya. Oke, sekian. Next kita ketemu lagi di sungai-sungai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kemungkinan Hmm. yang sungai di Turki itu apa, Jo? Nah, nanti kalau kau yang dulu Riverside. ke Turki, shoot juga ya. Oke, siap. Bye bye.